Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama kami. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah berkumpul semua di sini untuk melanjutkan misi kita, tugas untuk menemui Syekh Jalal Mughdori, teman-teman. Kenapa kita ingin sekali bertemu dengan beliau? Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu. Mungkin saya katakan ulang, kita ingin menemui Syekh Jalal Mughdori, ingin meminta suatu benda yang bisa dikatakan sebuah sorban milik Nabi Musa alaihissalam. Dan untuk Mbah Wongso seperti biasa, jadi kita berbagi tugas, kita menjalankan tugas sambil berjalan. Mbah Wongso seperti biasa melakukan meditasi. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan akan segera terlaksana dan mudah-mudahan perjalanan kami selalu dilancarkan. Amin. Jadi seperti itu teman-teman. Mohon doanya agar kami selalu sehat, selalu lancar. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan cepat didapat, teman-teman. Amin. Ternyata benar ini, teman-teman. Dari tadi kita merasakan ada aura atau energi positif, dan ternyata memang benar. Itulah kenapa sebabnya kita menyalakan kamera. Ya, mudah-mudahan sosok yang di depan kami ini bisa dimintai petunjuk, atau mungkin bisa memberikan sesuatu yang mungkin bisa kita harapkan secepatnya, karena kita sedang mencari suatu benda yang bernama sorban milik Nabi Musa yang sekarang dipegang oleh Syekh Jalal Mughdori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Benar. Iya, benar. Kami datang dari jauh. Ya, tujuan kami ingin bertemu dengan Syekh Jalal Mughdori. Benarkah jenengan mengenali Syekh Jalal Mughdori? Silahkan jika jenengan berkenan, itu malah lebih baik. Jadi kita bisa berkomunikasi secara jelas dan langsung. Silahkan. Astagfirullah. Terima kasih jenengan telah bersedia masuk ke salah satu dari kami. Selamat datang juga para anak-anak muda. Kalian sudah berhasil sampai di tanah ini. Sebenarnya kalian itu siapa? Ya, kami sebenarnya bukan siapa-siapa. Namun yang sudah saya katakan tadi, saya berkeinginan untuk bertemu dengan Syekh Jalal Mughdori. Tapi tidaklah mudah untuk bertemu dengan beliau. Apalagi kalian para bangsa manusia bisa sampai di tempat ini. Ya, kami paham. Tapi yang kulihat
dari diri kalian anak-anak muda. Kalian sangatlah tangguh. Bisa sampai di tempat ini. Tapi saya ingin menguji kalian dengan pertanyaan tentang harapan. Harapan yang terwujud dan juga harapan yang mengecewakan. Ya, kami siap. Silahkan mengajukan pertanyaan jenengan. Namun, mohon maaf, saya potong. Jenengan ini siapa namanya? Perkenalkan diriku ini, Eyang Manap. Oh, Eyang Manap. Ya, silahkan jenengan mengajukan pertanyaan kepada kami. Baiklah. Apa yang harus kita lakukan ketika harapan kita tidak terwujud? Lalu, bagaimana kita dapat menghadapi kekecewaan dan tetap harus bersemangat? Baik, akan saya jawab sebisa saya. Silakan. Menurut saya, kita harus menerima kekecewaan dengan lapang dada dan tidak terlalu terpaku pada harapan yang tidak terwujud. Kita harus berusaha untuk mencari pelajaran dan hikmah dari pengalaman itu. Sungguh jawaban yang baik, anak-anak muda. Tapi, bagaimana kita dapat mempertahankan semangat dan harapan ketika harapan kita tidak terwujud? Ya, kita dapat mempertahankan semangat dan harapan dengan berzikir, berdoa, dan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Kita juga harus berusaha untuk tidak menyerah dan terus berjuang untuk mencapai tujuan kita. Jawaban yang sangat baik. Saya tenang melihat anak-anak muda seperti kalian yang memiliki semangat dan pengetahuan tentang kehidupan. Terima kasih Ki Manap atau Eyang Manap. Kami akan selalu mengingat jawaban jenengan. Terima kasih. Sebenarnya saya berharap kalian akan selalu mengingat bahwa harapan yang terwujud dan harapan yang mengecewakan adalah bagian dari kehidupan. Kita harus siap untuk menghadapi keduanya dengan sabar dan juga tawakal. Ya, insya Allah ya. Baiklah, anak-anak muda. Saya ingin menguji kalian dengan pertanyaan tentang cinta. Apakah kalian tahu apa itu cinta? Mungkin jenengan bisa menjabarkan langsung kepada kami agar kami paham semuanya. Baiklah, anak-anak muda. Cinta dapat membuat kita menjadi bahagia. Tapi itu semua juga dapat membuat kita sakit hati. Ya. Bagaimana kita dapat menghadapi cinta yang membuat hati sakit dan tetap menjaga hati kita? Baiklah. Menurut saya,
kita harus menerima bahwa cinta dapat membuat kita sakit hati. Tapi kita tidak boleh membiarkan sakit hati itu menguasai kita. Kita harus berusaha untuk memaafkan dan melupakan serta menjaga hati kita dengan berzikir dan berdoa. Dari setiap jawaban yang kalian jawab anak-anak muda, jawaban tersebut sangatlah baik. Alhamdulillah. Tapi bagaimana kita dapat membedakan antara cinta yang sejati dan juga cinta yang hanya berdasarkan nafsu? Menurut saya, cinta yang sejati adalah cinta yang berdasarkan pada kasih sayang, penghormatan, dan kesetiaan. Cinta yang sejati tidak hanya berdasarkan pada nafsu atau kepentingan pribadi, tapi juga memperhatikan kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Sungguh sangat baik sekali. Saya senang melihat anak-anak muda seperti kalian yang memiliki pengetahuan dan juga pemahaman tentang cinta sejati. Alhamdulillah. Tidak semua manusia bisa berpikir secara baik seperti itu. Ya, Eyang Manap. Bagaimana kita dapat menjaga hati kita agar tidak terluka oleh cinta yang tidak seimbang? Sebenarnya kita dapat menjaga hati kita dengan berhati-hati dalam memilih pasangan. Serta kita harus memastikan bahwa kita memiliki nilai-nilai dan juga tujuan yang sama. Kita juga harus berusaha untuk memahami dan menerima kekurangan, kelebihan orang lain, serta tidak terlalu mengharapkan kesempurnaan dari pasangan kita. Lalu, selain itu, sekarang saya ingin menanyakan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Sebenarnya, apa yang kalian ketahui tentang itu, atau tentang Allah dan juga para Rasul-Nya yang harus kalian lakukan? Pertanyaan yang luar biasa. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah cinta yang paling tinggi dan mulia. Benar sekali. Mungkin ada beberapa hal yang dapat diketahui dan lakukan tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, menjalankan perintahnya. Kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Dan yang berikutnya, menjauhi larangannya. Kita harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, seperti berbuat dosa, berbohong, dan berbuat zolim. Yang berikutnya, berusaha menjadi lebih baik setiap hari dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Lalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus dan ikhlas. Selanjutnya membaca Al-Quran dan memahami artinya untuk meningkatkan pengetahuan dan iman kita. Kita harus mengikuti sunnah Rasulullah dan meneladani akhlaknya yang mulia. Lalu kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tawakal dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Insya Allah dengan melakukan hal-hal di atas, kita dapat meningkatkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Apakah kalian sudah mempelajari semua itu dan juga mengajarinya kepada sesama manusia? Kami sebenarnya masih ingin belajar banyak. Apalagi bertemu dengan sosok seperti jenengan yang mungkin bukan tidak mungkin lagi, malah ilmu jenengan sangatlah luas. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya memang sangat penting menurut Al-Quran. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya dapat diwujudkan dengan menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Insya Allah yang. Bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diwujudkan dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan perintahnya. Selain itu, kita juga harus berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Insya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya dapat diwujudkan dengan menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan berusaha untuk meningkatkan iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala serta menjadi sebaik-baiknya makhluk di sisinya. Amin, amin. Lalu bagaimana dengan cinta yang terkadang membuat kita sakit hati? Dengan bijaksana
menurut pengalaman, menurut apa yang sering terjadi di kehidupan, dan juga menurut Islam. Ya. Cinta yang terkadang membuat kita sakit hati memang merupakan pengalaman yang sulit bagi banyak orang. Namun, menurut pengalaman, cinta yang sejati tidak akan membuat kita sakit hati secara terus-menerus. Jika cinta kita sakit hati, maka perlu dipertanyakan, apakah cinta itu sejati atau tidak. Menurut apa yang sering terjadi di dalam kehidupan, cinta yang membuat sakit hati seringkali disebabkan oleh ketidaksetaraan, ketidakcocokan, atau bahkan pengkhianatan. Namun, dalam Islam, kita diajarkan untuk memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain, serta tidak membiarkan sakit hati menguasai diri kita. Ya. Sesungguhnya, dalam Al-Quran, berlapang dadalah kamu terhadap orang-orang yang masih bodoh. Kita harus berusaha untuk memaafkan dan tidak membiarkan sakit hati menguasai diri kita. Jadi, jika cinta membuat kita sakit hati, maka kita harus berusaha untuk memaafkan dan melupakan, serta tidak membiarkan sakit hati menguasai diri kita. Kita juga harus berusaha untuk memahami bahwa cinta yang sejati tidak akan membuat kita sakit hati secara terus-menerus. Dengan demikian, kita dapat menjaga hati kita dan tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan. Ya, terima kasih Eyang atas jawaban jenengan. Kalian para anak-anak muda tidak perlu berterima kasih. Anak-anak muda, saya hanya berbagi pengetahuan dan pengalaman. Semoga jawaban yang saya dapat membantu kalian memahami cinta dan juga kehidupan dengan lebih baik. Terima kasih. Gimana atau yang mana? Kami akan selalu mengingat jawaban jenengan dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kalian anak-anak muda. Amin. Dan memberikan kalian petunjuk dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Amin. Lalu, bagaimana dengan kalian semua yang sedang dalam tugas ingin mendapatkan sorban milik Nabi Musa alaihissalam? Apakah kalian yakin akan mendapatkan
Meskipun kalian harus menghadapi ujian-ujian yang sangat cukup berat. Ya, insya Allah gimana? Kami semua yakin bahwa kami akan mendapatkan sorban milik Nabi Musa. Kami telah bersiap diri untuk menghadapi ujian-ujian yang berat. Dan kami percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kami semua. Kami tidak hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri, tetapi kami juga mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi setiap ujian yang datang. Ya, Benar. dan insya Allah kami juga tidak hanya mengandalkan kemampuan ya Mas. Iya. Kemampuan kami sendiri. Lalu, Ya, yang insya Allah kami telah bersepakat untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain ya Mas ya. Iya benar. Dalam perjalanan ini, dan kami yakin bahwa dengan kerjasama yang baik dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kami akan dapat mencapai semua tujuan kami. Amin. Amin. Amin ya Allah. sungguh kalian para anak-anak muda yang sangat mulia. Insya Allah gimana? Kami semua yakin bahwa kami akan mendapatkan sorban milik Nabi Musa Alhamdulillah. dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baiklah anak-anak muda. Saya percaya bahwa kalian semua memiliki semangat dan juga tekad yang sangatlah kuat untuk mencapai tujuan kalian. Saya berharap kalian akan tetap teguh dan tidak menyerah dalam menghadapi ujian-ujian yang berat. Insya Allah ya. Namun, ada satu hal yang harus diriku pertanyakan kembali. Silakan, Eyang. Sebenarnya, perbuatan bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa ditiru. Menurut kalian sendiri dan menurut Islam, apakah itu memang benar? Baik. Menurut saya, perbuatan bisa ditiru karena kita dapat melihat dan mencontoh perilaku orang lain yang baik dan positif. Namun, rezeki tidak bisa ditiru karena rezeki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang unik dan berbeda-beda untuk setiap orang. Benar sekali. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berusaha dan berikhtiar dalam mencari rezeki. Tapi kita juga harus percaya bahwa rezeki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk berusaha dan berikhtiar dalam mencari rezeki. Tetapi kita juga harus percaya bahwa rezeki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa meniru rezeki orang lain karena rezeki kita sendiri telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang baik dapat kita tiru dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kerja keras, dan kesabaran. Namun, rezeki kita tidak bisa ditiru, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita ketahui.
Sungguh jawaban yang sangat baik, anak-anak muda. Perbuatan memang bisa ditiru. Dan kita dapat belajar dari orang lain. Tapi rezeki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tidak bisa kita ketahui. Ya, benar ya. Dan sangat berbeda-beda. Maka kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita rezeki yang terbaik sesuai dengan usaha dan ikhtiar diri kita. Ya, gimana? Kami akan selalu ingat bahwa perbuatan bisa ditiru, tetapi rezeki tidak bisa ditiru. Benar sekali. Kami akan berusaha dan berikhtiar dengan baik dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kami rezeki yang terbaik. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian bisa menjaga hati sendiri dan hati orang lain agar tidak menimbulkan rasa iri? Dan kalian harus bisa berikan contoh beberapa dari perkataan diriku itu. Ya, yang menurut saya menjaga hati sendiri dan hati orang lain insya Allah sangat penting. Benar. Untuk menghindari rasa iri dan perbedaan pendapat. Kita juga dapat melakukan semua ini dengan cara memahami dan menerima segala kelebihan orang lain dan kekurangannya, baik diri sendiri dan orang lain. Seperti itu yang. Ya, kita juga dapat menjaga hati sendiri dan hati orang lain dengan cara tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak terlalu fokus pada kelebihan orang lain dan tidak terlalu mengharapkan kesempurnaan dari diri sendiri maupun orang lain. Ya. Contohnya, jika kita melihat teman kita memiliki sesuatu yang kita inginkan, kita tidak perlu merasa iri atau dengki. Iya, benar, betul. Kita dapat berterima kasih atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dan berusaha untuk meningkatkan diri kita sendiri. Mungkin ada contoh lain, jika kita memiliki teman yang lebih sukses atau lebih beruntung daripada kita, kita tidak perlu merasa iri atau cemburu. Kita dapat mendukung dan mendoakan teman-teman kita serta berusaha untuk meningkatkan diri kita sendiri dengan cara yang positif. Sungguh jawaban yang sangat baik, sangat luar biasa. Ya. Jawaban kalian, anak-anak muda. Menjaga hati sendiri dan hati orang lain memang sangat penting untuk menghindari rasa iri dan dengki dengan memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri dan juga orang lain. Kita dapat hidup dengan lebih harmonis dan sangat bahagia. Insya Allah yang. Anak-anak muda, kemampuan kalian memang tidak diragukan lagi. Kalian sangatlah pantas. Kalian
untuk mendapatkan sorban milik Nabi Musa alaihi salam. Sekarang saya ingin memberikan wejangan terakhir kepada diri kalian, para anak-anak muda. Ya, silakan. Ingatlah, jangan pernah melupakan asal-usul diri kalian. Janganlah pernah meninggalkan nilai-nilai yang baik. Dan jangan pernah berhenti berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Ya, insya Allah yang. Asal-usulmu adalah kekuatan yang sangat kuat untuk mencapai kesuksesan. Lalu nilai-nilai yang baik adalah pedoman untuk menjalani kehidupan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Kunci dari semua itu untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi, wejangan ini sebagai pedoman hidup kalian. Dan kalian jangan pernah melupakan, diriku percaya bahwa kalian akan menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia di masa depan nanti. Amin, amin, amin. Terima kasih yang atas wejangan dari jenengan. Mudah-mudahan wejangan dari jenengan bisa kami pakai untuk kehidupan sehari-hari kami. Baiklah anak-anak muda. Jika memang diri kalian lelah, setidaknya beristirahatlah terlebih dahulu. Jangan memaksakan diri kalian. Iya, Hayang. Setelah ini kami akan beristirahat untuk mengembalikan kekuatan-kekuatan kami yang telah terkuras dalam perjalanan ini. Ya, mungkin diriku hanya bisa menjelaskan kepada kalian seperti itu saja. Iya, Hayang. Apa yang jenengan katakan dari awal sampai akhir sangatlah bermanfaat untuk kami. Amin. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dengan bertemunya kami dengan jenengan, kami memperoleh banyak pelajaran dan banyak ilmu. Baiklah manusia. Ya. Kalian adalah anak-anak yang terpilih. Amin. Berhati-hatilah ketika menghadapi perjalanan di depan sana nanti. Ya. Diriku mohon pamit terlebih dahulu. Terima kasih, Yang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman. Banyak pelajaran yang kita dapat dari sosok yang tadi ya. Namanya siapa tadi? Ki Slamet? Eyang Manap atau Ki Manap. Jadi dari wejangan-wejangan Ki Manap kita dapat memahami beberapa hal penting. Yang pertama, cinta yang sejati adalah cinta yang berdasarkan pada kasih sayang, penghormatan, dan kesetiaan. Lalu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya
dapat diwujudkan dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Perbuatan bisa ditiru, tetapi rezeki tidak bisa ditiru. Iya benar itu. Karena rezeki adalah pemberian Tuhan yang sangat unik dan berbeda-beda untuk setiap orang. Dan tidak mungkin diatur dari sananya ya, tidak mungkin Ya. tertukar ya Mas. Ya, oke, Mas. Lalu yang selanjutnya, menjaga hati sendiri dan hati orang lain sangatlah penting untuk menghindari rasa iri dan konflik. Iya benar. Dan yang terakhir, jangan pernah melupakan asal usulmu. Jangan pernah meninggalkan nilai-nilai yang baik. Dan jangan pernah berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, kita semua harus mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya benar. Dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Amin. Dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan kita dan hidup dengan lebih bahagia dan harmonis. Amin. Alhamdulillah, nampaknya Ki Manap atau Eyang Manap memang sengaja menemui kita untuk memberikan pelajaran-pelajaran, wejangan-wejangan yang sangat luar biasa bagi kami yang mungkin belum pernah mendapatkan wejangan-wejangan seperti ini. Jadi kemungkinan Ki Manap memang adalah utusan dari Ini Syekh Jalal Mudori. Mudori. Jadi untuk selanjutnya mudah-mudahan kita bisa secepatnya bertemu dengan Syekh Jalal Mudori Amin. Amin. untuk mendapatkan sorban milik Nabi Musa. Karena yang memegang saat ini adalah Syekh Jalal Mudori. Sekali lagi saya meminta kepada teman-teman semua, mohon doanya, doa yang terbaik untuk kami agar kami secepatnya bisa bertemu dengan Syekh Jalal Mudori. Kalian juga pasti tahu untuk apa kami bersusah payah mencari sosok yang bernama Syekh Jalal Mudori. Ya, Ini Mas. Mohon maaf ini. kenapa? Ya yang jawab perut saya. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, Nanti ada bekal kita. ya masih ada. Kita istirahat Masih dulu. ada. Ya teman-teman sudah tahu kita mencari itu semua untuk menyembuhkan Suwaji dan menyelamatkan Suro. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Pak. Ini kita nyalain kamera karena tiba-tiba ada serangan sangat brutal teman-teman. Siapa kamu? Allah. Kau tidak mau menjawab pertanyaanku. Sebenarnya apa tujuanmu menghadang perjalanan kami? Katakan saja, kami tidak memiliki banyak waktu untuk berhadapan dengan sosok-sosok sepertimu. Jadi, biarkan kami melewati tempat ini. Kenapa? Kau marah? Kau memang benar-benar pengecut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Allah.
Kenapa kau marah kepada kami? Bodoh. Bodoh. Apanya ya? Kamu yang bodoh ya, Wor. Ya benar. Allah. Kalian bodoh. Kenapa mau tertipu? Tertipu. Olah, kalian paling beriman. Kami tidak mengatakan kami adalah manusia paling beriman. Saya bisa melihat dan saya bisa merasa. Nyong bodoh dan nyerang nyong para kena sih. Kenapa kamu anak kecil? Iya, benar kata anak Mau kecil melihat? itu. Kamu Nyajak terbakar. Silakan. Sakan. Allah. di dengar kena. Apa kau tidak malu diledek oleh anak kecil seperti ini? Yang seharusnya malu itu kalian. Kenapa kami harus malu? Kenapa? Harus capek-capek mengorbankan jiwa raga kalian. Apa yang kalian dapatkan dari semua ini? Dasar bodoh manusia. Lebih baik kalian mati di tanganku. Allah. Baik deneng sih. Kau anak kecil. Mau Dia jadi santapan. kena. Justru sebenarnya kaulah yang pengecut. Dan mungkin kau menemui kami atau menghadang kami sepertinya hanya mengganggu perjalanan kami. Kalianlah yang mengganggu Kami mengganggu apa? tempat peristirahatanku. Malah justru dirimu sendirilah yang merusak tempat ini. Apa kau tidak melihat? Sebabnya ada kalian. Jika tidak ada kalian, tidak mungkin rusak tempat. Mungkin tidak usah berlama-lama. Kau akan bisa rasakan. Ya lebih baik kalian pulang. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka tusukonde. Lemahkan sosok yang ada di depan. Jahanam kau. Allahu Akbar. Allah. Apa? Bagaimana? Kau dari tadi menyerang kami tidak mengenai tubuh kami. Lemah ya. Iya benar, lemah, Wor. Kalian kurang ajar manusia. Padahal kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya Kau telah menyerangku. mengacungkan genggaman tangan. Namun kau sudah seperti ini. Hei, Astaga. hanam kalian. Wor, Kalian lecet. supaya kamu ledek, Wor. Kurang ajar. Akan saya bikin perhitungan. Silahkan jika kau mampu. Awas, Kau bergerak saja sudah tidak bisa. saya punya kekuasaan. Silahkan. Saya punya. Udah, Wor, jangan, Wor. Sudah. Saya punya raja. Kasihan. Kalian sudah merendahkanku. Ya. Saya akan bikin perhitungan. Saya akan ingat wajah-wajah kalian. Camkan itu. Ya. Saya tidak pernah takut. Lagi-lagi kamu menantang. Kau bilang mengatakan tadi kau memiliki raja. Betul. Kau akan melaporkan kejadian ini kepada rajamu. Tentu saja. Takut kalian. Kami tidak takut. Justru kaulah yang sebenarnya takut. Besar kepala manusia. Karena dengan kejadian seperti ini, kau sudah langsung ingin. Kenapa selalu mendekat denganku? Ingin membunuhku? Loh. Silakan. Kami tidak ingin membunuhmu karena jika kami menyerangmu, kau akan berlindung di balik raga yang kau masuki itu. Iya. Apakah itu namanya bukan pengecut? Apa kau tidak malu diledek oleh anak kecil dan kau menyerang kami agar kami tidak bisa menyerangmu? Kau berlindung di ketiak sosok atau raga yang
kamu masuki itu. Mana ya? Aja lewat. Wis ora bisa apa-apa iki. Saya akan bikin perhitungan. Saya buat perhitungan. Awas kalian. Kalian tidak akan pernah selamat. Perhitungan 1, 2, 3. Kamu anak kecil. Banyak ngomong kamu. Siapa sebenarnya kamu? Ini Bawor tak marahin kayak gitu. Bawor. Seperti nama itu tidak asing. Kau mengenali anak yang bernama Bawor? Apa kau hanya pernah mendengar nama itu? Bawor. Bawor memang gempar. Begini saja. Seluruh golongan kami mendengarnya. Iya. Karena banyak sekali sosok-sosok sepertimu yang menginginkan anak ini menjadi pengikut-pengikutnya. Pantas saja. Terlalu berani anak itu. Begini saja. Tujuanmu itu sebenarnya apa menghadang perjalanan kami? Karena ini tempatku. Ya, ini tempatmu. Tapi kami semua sudah meminta izin pada saat kami memasuki wilayah ini. Lalu apa yang kalian cari? Sehingga Baiklah, melewati tempatku. saya akan ceritakan kenapa saya bisa sampai atau melewati tempat ini. Kami ingin bertemu dengan sosok yang bernama Syekh Jalal Muhdori. Kenapa kau tertawa? Mimpi. Ini bukan Bangunlah mimpi. dari tidur kalian. Kenapa kau bisa mengatakan seperti itu? Ya, karena itu mustahil. Kenapa Kok mustahil? ngimpi lah ya. Diam kamu anak kecil. Ngumpul. Kalian bermimpi untuk bertemu sosok alim. Seperti yang kau lihat ini, kami sadar dan kami bisa berjalan dan kami bisa bercakap denganmu. Berarti kami tidak tidur, kami tidak bermimpi. Tapi kalian terlalu jauh bermimpi. Apakah kami tidak pantas ingin bertemu dengan Syekh Jalal Muhdori? Tidak. Kenapa? Kotor. Kalian busuk. Ya, kami tidak pernah mengakui diri kami bersih, diri kami benar. Kami hanya ingin bertemu dengan beliau karena ada sesuatu yang kami butuhkan. Itulah sebabnya kenapa ingin bertemu Syekh Jalal Muhdori. Lalu apa? Apa yang akan kalian cari jika sudah menemui Syekh tersebut? Dari apa yang sudah kami dapatkan, petunjuk-petunjuk yang kami dapatkan, Syekh Jalal Muhdori adalah sosok yang memegang sorban milik Nabi Musa. Jadi sorban itulah yang kami butuhkan. Lagi-lagi kalian mengatakan yang tidak mungkin. Sorban. Iya, sorban milik Nabi Musa. Apalagi Nabi. Kalian manusia. Apakah Nabi bukan manusia? Saya pikir kalian hanya bermimpi. Terserah. Gila kalian. Terserah kamu mau mengatakan kami itu sedang bermimpi atau kami menghayal. Namun kami memang benar-benar sangat membutuhkan sorban itu untuk menyelamatkan saudara kami. Dan kamu jika tidak ada kata-kata penting yang disampaikan, kau minggir saja. Iya, ini perkataan penting. Apa? Perlu Silakan. kalian ketahui. Sorban dari Nabi Musa itu sungguh sangat mulia. Ya, Kalian kotor, kalian tidak mungkin bisa mendapatkan. insya Allah. Karena sorban tersebut bisa membumi hanguskan sosok-sosok seperti kami. Bahkan diri kalian. Itu kenapa kau mengatakan kami tidak pantas. Betul. Kami memang merasa tidak pantas dari awal
kami mendapatkan petunjuk itu? Silakan dapatkan sorban tersebut. Ya, Dan saya akan melihat jika kalian berhasil mendapatkannya. kami memang bukan orang yang bersih, tapi kami mempunyai tekad dan niat baik untuk menyelamatkan saudara kami dengan menggunakan sorban Nabi Musa itu. Saya akan tetap di sini dan menunggu kalian. Untuk Serta apa? Rajaku. Untuk melihat kalian apakah berhasil mendapatkan sorban tersebut. Ya, silakan saja. Kau lihat kami akan mendapatkan sorban itu atau tidak. Yang kau katakan tadi untuk bertemu dengan Syekh Jalal Muhdori saja, Tidak mungkin. itu tidak mungkin. Betul. Apalagi bisa memiliki sorban Nabi Musa. Ya, silakan. Temui dan dapatkan. Insya Allah kami berniat baik untuk menyelamatkan saudara kita. Saya akan tunggu kalian di sini. Ya, insya Allah Menghabisi kalian. akan dimudahkan oleh Tuhan. Persetan. Jadi kau keluar saja. Alhamdulillah. Terima kasih. Pergi. Nggak terasa ya Mas Dubleh, teman-teman semua, Bawor, selamat. Ini dari pagi sampai azan maghrib lagi. Bener-bener nggak terasa. Ya. Jadi untuk sosok yang tadi yang mungkin tidak sangat penting ya, namun ada satu kata dari sosok yang tadi, satu kalimat lah yang membuat kami sebenarnya bertambah rasa tidak pantas untuk bertemu dengan sosok alim, apalagi memiliki sorban Nabi Musa. Namun karena kami bertekad baik, berniat baik untuk menyelamatkan Mas Suwaji dan juga Suro, kami akan benar-benar mengusahakan. Walaupun kami merasa tidak pantas, insya Allah kami bisa membantu Mas Suwaji dengan cara seperti ini. Amin, mudah-mudahan sekali. Dan terima kasih teman-teman atas doanya. Mudah-mudahan kami bisa selalu lancar. Amin. Karena doa teman-teman semua yang nonton video ini sangat berarti bagi kami. Jadi untuk videonya mungkin sampai di sini dulu ya, atau mungkin ada tambahan? Cukup lah? Cukup ya? Cukup. Teman-teman juga pasti sudah mendengar sendiri ada suara azan maghrib ya. Dan kita mau mencari tempat untuk beristirahat dan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Iya. Jadi terima kasih jika ada salah kata perbuatan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.